Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi. Dan seperti biasa video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Airan deh sama rumor Shane Patinama ke Persija. Bukan soal Persijanya tapi momentumnya. Shane Patinama sekarang main di Buriram United, klub langganan Asia. ACL jalan, exposure internasional dapet. Itu bukan level main-main. Di umur karir kayak sekarang yang dicari harusnya tantangan dan panggung gede, bukan sekedar pulang kampung karena euforia. Nonton bola gratis, klik link di bio. Persija itu besar secara nama dan fans, no debat. Tapi secara kompetisi belum bisa disamain sama Buriram. Di Thailand sistem jalan, tekanan konsisten, kualitas lawan rata. Kalau Shane Patinama pindah sekarang kesannya bukan naik level tapi ganti suasana. Kecuali targetnya beda, branding, spotlight lokal atau alasan non teknis. Jadi menurut lu ini langkah strategis atau keputusan emosional? Tapi sudah resmi dia pindah ke Persija Jakarta. Jadi selamat datang di Liga Indonesia. Dan selamat bergabung dengan Persija Jakarta. Dan rasakanlah kerasnya Liga Indonesia nanti seperti apa. Kita ucapkan selamatlah untuk Shane Patinama yang sekarang bergabung dengan Persija. Semoga betah di Persija dan ya semoga betah dengan Liga 1 Indonesia, liga kesayangannya kita. Pakai full squad terbaik, line up timnas Indonesia ini dijamin bikin Vietnam gak berdaya. Formasi yang dipakai 3-4-3 seperti skema John Hartman, tapi nanti bisa berubah-ubah di pertandingan. Buat pos penjaga gawang, tentu ada Kang Emil Audero yang tembus 5 besar kiper terbaik di 5 liga top Eropa. Keren. Selanjutnya trio bek tengah akan diisi oleh Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Trio ini dipilih karena chemistry ketiganya udah teruji berkali-kali. Lalu untuk sektor kiri, tentunya jadi milik Calvin Verdonk lah ya. Sementara di sisi kanan, tentu jadi milik bapaknya Naya dong, yakni Kevin Dix. Nah, untuk lini tengah, duet Joey Pelupessy dan Tom Hey akan jadi pasangan serasi, atau bisa juga Joey duet bareng Ivar. Di sektor depan, pos wing kanan tentu jadi milik Miliano Jonathans yang punya tusukan-tusukan yang tajam. Lalu di pos wing kiri, ditempati oleh Wak Haji Ragnar Oratmangun. Dan yang terakhir sebagai ujung tombak, tidak lain dan tidak bukan, tentu ditempati oleh Romeni. Tapi kalau kita sampai kasih turun skuad sebagus ini, kita kasih turun skuad kualifikasi Piala Dunia, ya menurut saya terlalu mewah lah. Selesai itu Vietnam. Betul sih kalau kita pakai skuad yang terlalu mewah, selesai mereka. Cuma kan pertanyaannya untuk apa skuad mewah untuk sekelas Piala AFF? Harusnya ya pemain-pemain lokal yang dikasih kesempatan lah. Maksudnya pemain-pemain yang bermain di Liga 1 atau Liga Thailand seperti Sandy Walsh itu dikasih kesempatan lah mereka supaya bisa merasakan bagaimana atmosfernya Piala AFF. Piala kebanggaan sebagian besar masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia. Kalau kita sih tidak terlalu menginginkan Piala AFF, tapi ya sudah ada di situ, mau tidak mau hajar sampai selesai. Ya kalau kita kasih turun skuad ini, betul kita tidak perlu lagi susah payah lah. Ini pasti pialanya untuk Indonesia. Cuma kan kembali lagi pertanyaannya, untuk apa skuad semewah ini bermain di AFF gitu kan? Karena kita masih punya agenda yang lebih besar dari AFF. Ya kalau untuk AFF kasihlah kesempatan ke pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda, kolaborasi dengan pemain-pemain senior supaya kita bisa tahu lah ini pemain-pemain lokal kita sampai di mana sih kehebatannya mereka, kan begitu sebenarnya. Sebenarnya 3 pemain keturunan, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan Laurin Ulrich menolak membela timnas Indonesia. menolak. Pelatih John Hartman berencana mendekati mereka untuk dinaturalisasi. Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia lebih memilih untuk membela timnas Belanda. Jayden Oosterwolde juga menegaskan keinginannya untuk bermain untuk Belanda, meski ibunya terus menanyai tentang Indonesia. Laurin Ulrich yang bermain di Liga 2 Jerman fokus pada timnas Jerman U20, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Indonesia di masa depan. Oke, jadi yang 2 tadi itu memang mereka menolak karena mereka punya tujuan itu bukan Indonesia. Mereka tujuannya itu ke timnas Belanda. Jadi wajar kalau mereka menolak Indonesia, karena kalau mau dilihat memang prospeknya Belanda lebih jelas daripada timnas Indonesia. Makanya wajar mereka mau menunggu kapan sih Belanda panggil mereka begitu kan. Padahal ya kemarin juga tidak dipanggil begitu. Makanya timnas Indonesia melalui PSSI rayu-rayu mereka. Cuma kan mereka belum mau tuh. Masih
menunggu Belanda. Kapan sih ya kan timnas pusat panggil mereka? Polis di Raja Malaysia pun kena terlibat dengan kes sanksi FIFA. Apa benda ni weh? Buat susah orang je. Kan bagus masa isi dokumen tu buat betul-betul. Jujur cakap lah guys, abang dah letih doh dengan perkembangan kes 7 pemain naturalisasi kantoi dengan FIFA. Sekejap kena pecah, lepas tu comeback lah. Dengar cakap minggu depan nak ramai-ramai letak jawatan. Serius kalah cerita Hindustan bro. Yang terkini PDRM telah membuat kenyataan rasmi siasatan sedang dijalankan selepas mereka menerima 45 laporan polis termasuk 1 dari FAM. Pihak polis juga telah mengenal pasti 2 individu yang dipercayai terlibat dalam pemalsuan dokumen kepada FIFA. Kalau disabitkan kesalahan, individu tersebut boleh dipenjarakan sampai 10 tahun dan juga kena sebat. Terbaiklah kasih tangkap je bang. Rasanya semua orang nak kes ini diselesaikan secepat mungkin supaya kita boleh betul-betul membina semula bola sepak Malaysia dan juga maruah fans. Sejujurnya ekor harimau termasuk abang dah malas nak layan saga ni. Bayangkan sampai polisi juga ikut campur soal 7 pemain naturalisasinya Malaysia. Bukan 7 pemain asli loh. Ini pemain palsu yang dibuat-buat sama mereka gitu kan. Ini bukan pemain asli, pemain palsu. Bayangkan hanya untuk datangkan 7 pemain naturalisasi, mereka itu sampai libatkan polisi. Atau kata kerennya polisi juga terlibat untuk naturalisasi pemain yang 7 orang ini. Bayangkan, dokumen palsunya itu ada indikasi polisi juga ikut terlibat. Polisi Malaysia maksudnya. Ngerinya tetangga kita yang di sebelah itu, mereka mau meniru Indonesia tapi ujung-ujungnya pakai cara kotor, ya kan, cara ilegal, dan alhasil ya mereka dapat masalah besar. Ya semogalah di negara yang kita cintai ini tidak ada yang seperti itu. Semua pemain keturunannya benar-benar punya darah Indonesia dan tidak ada yang seperti Malaysia. Tapi kalau kita mau lihat dari sejarah, memang kita pemain-pemain keturunan kita tidak kurang sih. Dan memang yang dinaturalisasi selama ini itu memang punya darah Indonesia. Bedalah dengan mereka nih, tetangga kita yang sebelah yang jersinya kuning ini. Itu mereka naturalisasi pemain sampai libatkan polisi, atau polisinya terlibat untuk palsukan 7 dokumen. Yalah, 7 dokumen, bukan 7 dokumen. Palsukan dokumen 7 pemain naturalisasi ilegal itu. Bayangkan segitunya nafsunya mereka, gobloknya itu. Tololnya ya. Demi dan untuk ya, meniru Indonesia. Kalau Indonesia bisa sukses dengan pemain warisan, ya kita juga. Ternyata mereka pakai pemain palsu. Kesian memang ini fans-fans Malaysia yang lain ini. Kenapa ya 2 bek timnas ini nasibnya bisa kebalik total? Nilai pasar JIZES lagi naik pesat. Performanya konsisten, sering main, dan perannya di klub Eropa makin penting. Yes. Alhasil, harganya terus meroket. Iya, betul. Berbeda dengan Mace Hilgers, minim menit bermain, dan performa yang kurang stabil bikin nilai pasarnya turun cukup drastis. Dari sini kelihatan jelas, di Eropa main rutin itu segalanya. Satu melesat ke atas, satu lagi harus kerja keras buat bangkit lagi. Memang kalau bermain di Eropa itu yang paling utama itu menit bermain. Itu paling krusial sih. Menit bermain itu paling krusial. Sebenarnya bukan hanya di Eropa, di mana-mana sih. Kalau punya menit bermain yang cukup banyak, cukup mumpuni, itu kan secara logika kita berpikir itu berarti permainannya bagus begitu, secara skill oke, ya kan. Ya di Indonesia juga sama, kalau kita tidak punya menit bermain yang bagus, otomatis dia menjelek begitu kan. Eropa juga begitu. Nah, untuk Mes dengan J ini memang 2 pemain timnas Indonesia yang harga pasarnya sekarang berbeda. Mes turun harga pasarnya, sedangkan JIC sekarang jadi nomor 1 untuk timnas Indonesia dan mungkin bahkan ASEAN untuk nilai pasarnya. Jadi keren lah. Ya semoga lah Mes Hilgers naik lagi dia punya harga pasar, tapi sampai sekarang kayaknya dia belum bermain lagi untuk si FC20 itu. Semoga lah dia bermain lagi lah, supaya kita bisa lihat ada pemain-pemain timnas kita yang baku hantam di lapangan kan, adu skill di lapangan. Itu keren itu. John Herdman mulai melakukan perombakan di skuad timnas Indonesia. 4 pemain naturalisasi yang sebelumnya sering jadi pilihan Patrick Kluivert kini masuk daftar pemain yang terancam tersingkir. Nama pertama adalah Jordi Amat. Usia dan persaingan ketat di lini belakang membuat posisinya tak lagi aman. Berikutnya Mark Klok, gelandang berpengalaman yang dinilai kurang cocok dengan gaya bermain intensitas tinggi. Lalu Stefano Lillipali, winger senior yang mulai kalah saing dengan pemain muda. Dan terakhir Mauro Zielstra yang performanya belum cukup konsisten di level timnas.
Hertman menegaskan, semua pemain dinilai dari performa terkini, bukan nama besar atau masa lalu. Kalau 3 nama yang awal tadi, Jordi, si Mark Klok, Stefano Lillipali, memang mereka secara usia sudah tua. Tapi kalau Mauro Zylstra ini, walaupun dia tidak bermain di timnas senior, dia masih bisa diproyeksikan di kelompok umur U21, 22, 23 masih bisa. Jadi ya sebenarnya 3 orang ini secara usia sudah tidak bisa lah main untuk timnas. Maksudnya tidak bisa terlalu kompetitif lah. Ini waktunya pemain-pemain muda. Untuk mereka mungkin bisa saja dicoret. Ya semogalah pemain-pemain muda kita yang lain juga performanya bagus supaya pemain-pemain yang tua ini tidak dipanggil lagi begitu. Kalau kan pemain muda main bagus, otomatis pemain-pemain yang usianya tua ya mereka tidak dipanggil kan begitu. Media Vietnam dan Tri tantang timnas Indonesia turunkan skuad terbaik di Piala AFF 2026. Ini men, tantang kiri, Mereka tantang meminta kanan. timnas Indonesia menurunkan skuad utama pada Piala AFF 2026 yang digelar 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ini tantang kiri, tantang kan giliran tanding ya kalah nanti. Menurut mereka, Indonesia tak lagi punya alasan untuk tidak memanggil pemain terbaik karena turnamen berlangsung di masa libur musim panas. Media Tidak perlu kita pakai pemain-pemain yang seperti JIC, Kevin Dix ini tidak perlu. Kita pakai pemain-pemain sekelas mereka saja, ini Vietnam kalah terus gitu kan. Jadi untuk AFF tidak perlu lah. Jangan petantang-petenteng tiba-tiba giliran kalah, nanti main kalah gitu. Kan lucu gitu. So nantangin giliran ditantang balik ya kalah. Jadi tidak perlulah kita pakai pemain-pemain ini. Silakan nantang Malaysia atau siapapun itu, ya jangan nantang Indonesia. Indonesia tidak akan kasih turun pemain-pemain hebatnya kita. Ngapain? Bodoh amat para setan dengan AFF itu. Sebuah tendangan super berbahaya dilakukan kiper PSIR Rembang ke arah pemain Persikaba Blora dalam laga Liga 4 Jawa Tengah. Aksi tersebut terlihat jelas membahayakan pemain lawan, namun wasit tidak memberikan pelanggaran apapun. Keputusan ini langsung memicu sorotan dan perdebatan. Ya beginilah potret sepak bola Indonesia, khususnya di liga-liga bawah, bukan Liga 1 ya. Liga 2, Liga 3, Liga 4. Ya beginilah sepak bolanya kita yang memang susah maju karena memang ya, pemain-pemainnya seperti ini. Mentalnya mental untuk bakalahi saja. Di lapangan itu bukan orang mau bermain bola begitu kan. Kasar sedikit, pokoknya pelanggaran keras sedikit otomatis tendangan, pukulan. Ya itulah wajah sepak bola Indonesia yang sesungguhnya gitu. DNA kita DNA baku pukul bro, bukan DNA main bola. Baku hantam secara taktik di lapangan atau strategi skill, tidak. Baku hantam dengan fisik bro. Fisik ketemu fisik, itu tendangan tadi itu sangat-sangat berbahaya. Dan seperti itulah sepak bola kita, dan harus memang diakui bahwa itu DNA-nya Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Agak-agak lah kan bila kes ni nak settle. Semalam kita dikejutkan dengan berita PDRM dah kenal pasti 2 individu yang terlibat dalam kes pemalsuan dokumen ni. Saya rasa kes ni dah ramai yang move on. Mengikut berita tersebut, PDRM dah terima 45 laporan. Diorang juga dah panggil 43 saksi. Ada juga yang saya baca, oh kita kena selamatkan pemain-pemain warisan ni. Walaupun mereka ni warga negara Malaysia, tapi terma pemain warisan tu macam tak berapa nak kena. Ada yang cakap pemain warisan yang fake. Dekat Unisys tak ada kasus fake, semua original tau. Ya begitulah tetangga kita teman-teman. Mereka mau sukses, mereka mau hasil yang fantastis, tapi dengan cara yang instan, tidak mau proses seperti Indonesia. Kalau Indonesia kan proses naturalisasinya itu panjang, cukup panjang ya. Kita harus lewat beberapa sidang, persetujuan dari DPR sampai persetujuan dari presiden, kemudian disumpah, itu panjang lah. Prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama gitu kan. Sampai benar-benar pemain keturunan ini yang punya darah Indonesia itu sah dapat KTP jadi warga negara Indonesia. Nah dengan Malaysia ini justru mereka berbeda. Ya tiba-tiba udah diumumkan, tiba-tiba mereka sudah ada pemain naturalisasi baru. Wih keren juga. Tiba-tiba ada dari Argentina, dari Spanyol, dari Belanda. Wih banyaklah mereka punya pemain naturalisasi. Tapi kalau kita lihat-lihat memang mereka yang dinaturalisasi ini tidak punya darah Malaysia. Selain tidak punya darah Malaysia, si Malaysia ini sendiri itu tidak pernah dijajah sama negara-negara asal pemain 7 orang ini. Sebenarnya mereka punya pemain-pemain itu harusnya dari Inggris, harusnya dari Inggris, karena Malaysia ini lama dijajah sama Inggris. Jadi harusnya pemain-pemain yang dinaturalisasi atau pemain keturunan mereka ini dari Inggris, tapi ini dari Amerika Latin. Ya nggak make sense. Tidak masuk akal bro, kan gitu. Jadi bedalah
dengan Indonesia gitu kan. Selalu berbeda dengan Indonesia. Mereka mau tiru cara Indonesia tapi selalu dengan cara yang salah. Semogalah di Indonesia tidak seperti itu. Tapi selama ini kan tidak begitu juga kan. Kita stok pemainnya itu banyak gitu. Dan kabarnya memang mereka punya exco Malaysia itu rame-rame mau mengundurkan diri katanya. Mereka takut masuk penjara. Mereka takut nanti dituduh terlibat dengan pemalsuan dokumen 7 pemain ini. Jadi mereka rame-rame mengundurkan diri tuh katanya. Nah sekarang polisi ini sudah terima 45 laporan, termasuk ada polisi Malaysia yang terlibat memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi ini. Ngeri sih. Ngeri-ngeri sedap bro. Kenapa? Karena sekelas timnas buat hal yang maksudnya tidak masuk akal gitu kan. Konyol, tolol, goblok memang. Ya di Indonesia untungnya tidak ada yang seperti itu. Ya kalau ada pasti kita juga malu sih, malu-malunya. Tidak ada lah di Indonesia. Ini hanya berlaku di Malaysia karena Malaysia mau tiru Indonesia dan pakai cara yang salah. Ya jadi begitulah teman-teman, kisah dari dua negara yang sepak bolanya selalu baku hantam di media sosial dan Malaysia selalu kalah. Dan ya seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.